Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh Masjid Hidayah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai subuh kali ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat hadir menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa jemaah sekalian, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat, tetangga kita, sahabat kita. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Pada saudara kita, tetangga kita yang saat ini sedang sakit, terutama untuk Bapak Amri yang kondisinya belum pulih ya, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan dapat berkumpul lagi bersama kita. Dan kepada kita semua yang sedang mempunyai hajat ya, kesulitan hidup, semoga Allah berikan jalan keluar. Ala hadiniyah al-fatihah. Amin. Jemaah sekalian, salat subuh yang dirahmati Allah, mohon maaf mungkin kali ini kita tidak sampai suruh karena saya pagi ini jam 7.30 ada kegiatan penyuluhan manasik haji sepanjang tahun di Tangerang sana ya, jam 7.30. Jadi perjalanan kurang lebih sejam lebih ya. Jadi pemerintah sekarang ini ya lewat Kementerian Agamanya setiap tahun itu mengadakan penyuluhan manasik haji sepanjang tahun. Jadi bukan hanya ketika berangkat aja. Nah, penyuluhan haji manasik sepanjang tahun ini diperuntukkan untuk mereka yang diperkirakan secara estimasi akan berangkat 1 atau 2 tahun lagi. Bapak, ada, Ibu ada yang daftar haji? Ada ya? Kira-kira masih lama? Oh, masih lama. Baranang berapa tahun lagi? 2037 katanya. Masih lama. Ya, jadi kalau yang berangkatnya mungkin tahun besok 2024 atau 2025 itu diundang untuk mengikuti manasik haji sepanjang tahun. Ini program baru tahun kemarin, sejak tahun kemarin dilakukan ya. Harusnya dari tahun 2020 karena pandemi jadi tertunda. Tujuannya adalah untuk bagaimana walaupun masih lama berangkat setahun 2 tahun lagi, tapi pembekalan manasik itu terus diberikan sehingga benar-benar jamaah haji kita Indonesia itu semakin tahun tuh semakin baik. Ya. Nah, tahun kemarin itu luar biasa ya, tantangannya berat karena tahun kemarin itu 30%-nya adalah lansia. Lansia itu ya kayak Pak Jali, lansia. Maaf ya Pak Jali ya, lansia. Kalau Pananang masih dewasa ya, atau Ibu Heni, Bu Haji Latif lansia belum lah. Oh. Jadi yang dimaksud dengan lansia itu umur 60 tahun ke atas ya. 60 tahun ke atas itu sudah dianggap lansia. Jadi mendapatkan prioritas. Saya pernah mungkin menjelaskan. Jadi di sana hotelnya juga dikondisikan dengan lansia, sampai dengan tempat duduknya, sofanya ya. Teman saya ada yang bertugas tuh sampai hotelnya aja, di hotelnya tuh sofa-sofa itu dikondisikan dengan lansia. Jadi duduknya nyaman. Ya, sejak tahun kemarin juga di Arafah sudah dapat kasur, sudah dapat bantal. Enak nanti, mungkin Anang 2037 ada udah hotel aja deh jangan ya. Oh, zaman saya dulu kan masih tak rumput gitu kan, tidur di tikar. Tahun kemarin enak Pak, 2 tahun kemarin tuh udah dapat kasur, dapat guli, bantal ya di Arafah Pak. Dan tendanya juga enak, walaupun ada angin juga nggak bakal roboh lah. Ya kalau dulu roboh. Jadi makin tahun perkembangan pelayanan manasik haji itu diusahakan oleh pemerintah Indonesia agar tidak lebih nyaman lah jemaah Indonesia ya. Walaupun mungkin ada 1-2 masalah kemarin itu
Nah itu teknis, kalau udah teknis pelaksanaan kan bukan salah pemerintah Indonesia, tapi pemerintah Arab Saudi, teknis kendaraan yang terlambat, bis yang terlambat. Ya bagaimana bis nggak terlambat, orang jutaan orang pada jalan di jalanan. Ini karena manasik hajinya di negara-negara orang itu tidak baik seperti Indonesia. Ya, misalnya dari Arafah ke Mina kan pakai bis kalau kita tuh, walaupun dekat ya, tapi tetap pakai bis. Tapi banyak jamaah haji dari negara lain itu, Nabi itu jalan katanya. Akhirnya mereka dari Arafah jalan menuju Mina. Jaraknya paling cuma sekitar 5-7 kilo lah gitu, nggak jauh. Jadi mereka ingin mengikuti sunnah Nabi, tapi mengganggu orang lain. Karena banyak yang di jalanan, akhirnya bis tidak bisa lewat. Nah, gitu kan sana cuma 5 kilo aja bisa 2 jam karena banyaknya bis ya. Nah, ini kesalahan ini bukan di pemerintah Indonesia-nya, tapi di pemerintah Arab Saudi yang tidak bisa mengatur itu ya. Tapi insya Allah lah ya, semakin nanti apalagi 2037 itu Penanang lebih nyaman pasti hajinya. Ya, jangan sampai ada orang yang insya Allah punya umur ya, jangan sampai ada orang ketika yang ada yang baru pulang haji ditanya, gimana Bu Haji? Wah kapok saya mah gitu. Kapok saya gini-gini karena banyak yang dialami di sana itu tidak menyenangkan. Karena apa? Tujuan dia, bayangan dia pergi haji itu enak, nyaman, kemudian wah pokoknya inilah kayak di hotel gitu. Padahal pas di sana makannya ini lagi, kurang garam lah makanannya. Nah itu niatnya saya sudah salah. Hotelnya ngantri, makanannya juga gitu ya. Mau pipis aja, waduh ribet. Karena apa? Karena tujuan dia membayangkan pergi haji itu sudah enak lah gitu. Nah ini kan masalah mental ya, masalah kesiapan. Karena ibadah haji itu wajib bagi orang yang sudah, kalau dalam bahasa Al-Quran, istito'ah. Istito'ah apa? Mampu. Mampu itu ada 3. Mampu secara fisik yang pertama. Yang pertama harta dulu. Mampu secara harta. Kalau dia mampu secara harta, maka kedua mampu secara fisik, sehat dia. Yang ketiga, ke dalam kondisi aman. Itu istito'ah, pengertian istito'ah itu ada 3. Jadi pertama apa? Harta, dia punya uang, bukan hasil ngutang. Tapi kalau misalnya hasil jual warisan boleh? Boleh lah. Ya, dia karena dia dapat warisan, akhirnya dia bisa pergi haji. Yang kedua, sehat, fisiknya mampu. Kalau dia punya orang kaya nih, dia tidak mampu, nggak bisa jalan atau sakit lah gitu, yang tidak membuatnya sanggup melakukan ibadah haji, maka menurut mayoritas ulama dia wajib tetap haji dan dibadalkan. Jadi misalnya gini kata dokter, Bapak nggak bisa sembuh, udah nggak mungkin ada sembuh gitu ya. Dalam analis dokter dia sakit, dia tidak bisa sembuh, dia uangnya banyak. Maka dalam kasus seperti itu, mayoritas ulama mengatakan dia harus membadalkan dengan keluarganya, dengan uangnya. Karena harta itu adalah syarat pertama dia sudah wajib. Ya. Tapi kalau dia punya harta, kemudian nggak punya saudara yang bisa membadalkan, maka dia terbebas dari kewajiban. Yang ketiga, kondisi aman. Nah Indonesia kemarin waktu zaman penjajahan perang kan, nggak bisa berangkat haji. Atau tiba-tiba mungkin kita melewati suatu daerah yang tidak aman. Pokoknya perjalanan kita pulang pergi ke tanah suci itu tidak aman, maka dia tidak wajib untuk pergi haji ya. Jadi ada 3 syarat untuk melakukan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya rezeki segera daftar. Minimal 25 juta daftarnya ya. Karena makin Bapak tunda-tunda apa? Sekarang 30 juta ya. Kan sekarang bayarnya kan hampir 50 juta ya, 49 juta sekian. Sekarang penyetoran awal itu 30 juta. Masa sih? Udah. Ya kalau misalnya pendaftaran awal 30 juta, Bapak udah daftar. Merem aja 30 juta. DKI itu 26 tahun ya. 25 sampai 26 tahun. Nunggunya Pak Usai nih daftar 30 juta. Berarti uang Pak Usai mendep 30 tahun. 26 tahun. Mendem itu di bank 26 tahun. Lama sekali nunggunya tuh. Pak Nanang umur 50 tahun sekarang kan. 2037 berapa tahun lagi? 14 tahun lagi. Berarti Pak Nanang nanti berangkat 64 tahun umurnya.
berarti sudah masuk lansia. Ya majunya mungkin 62 tahun lah, bisa 62 tahun, umur berapa? Umur 26 tahun. 2035 lah. 2035 lah Nang ya, atau 2033 atau 34. Bisa turun tuh 2-3 tahun ya, karena kan ketika kan ada yang meninggal, ada yang ngundurin diri. Kayak kemarin tuh pandemi, banyak tuh yang ngundurin diri. Ribuan orang. Jadi sudah nunggu belasan tahun, karena dia butuh uang, akhirnya udahlah, daripada pandemi nggak ada pergi haji makin mundur lagi gitu, akhirnya diambil uangnya. Sayang sekali itu ya. Nah, tapi memang kondisi orang kan beda-beda ya. Kemarin juga begitu, ada yang sudah daftar sudah berhak berangkat, nggak bisa ngelunasin karena naik. Kalau sendiri nggak apa-apa, kalau berdua lumayan juga kan. Nah, jadi seperti itu. Baik, jemaah sekalian, itu mungkin ya. Jadi sekaya maaf nih, mungkin sampai jam 5:30 aja sebelum suruh. Nah di sini jemaah sekalian ada beberapa ungkapan bagus ya menurut saya yang bisa kita ikuti nih. Yang pertama nih, kan menuntut ilmu itu hukumnya wajib, terutama ilmu agama. Bahkan ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan kewajiban itu adalah ilmu fikih. Tapi menurut saya sih, menurut ilmu itu ilmu apa saja, yang penting dia untuk kebaikan ya. Jadi ilmu itu ya, menuntut ilmu itu wajib. Nah, ada sebagai ulama yang mengatakan terutama ilmu fikih, tata sholat, pokoknya tentang agama ya, zakat gimana. Karena orang yang tidak memahami ilmu fikih pasti nanti ibadahnya tidak sempurna. Semakin orang dalam mengetahui ilmu fikih, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Kayak tadi kemarin sore saya menjelaskan tentang sholat, karena banyak pertanyaan tentang sholat semua. Ini orang kok belum paham tentang sholat. Tapi ternyata memang banyak juga orang kita ini yang sholat itu mungkin hanya ikut-ikutan. Karena dulu di sekolah diajarkannya begitu, ya udah ngikutin. Karena dulu orang tuanya ngajarin begitu, ya udah ikutin. Tapi sebenarnya secara mendalam dia tidak mengetahui esensi dari sholat itu. Nah, maka kemarin saya jelasin lagi rukunnya apa, syaratnya apa. Itu kita harus tahu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan kewajiban orang menuntut ilmu, yaitu ilmu fikih. Tapi lebih dari itu, Islam juga jangan hanya semuanya ahli fikih semua, jangan. Tapi juga ada yang ahli dalam ilmu kedokteran, matematik, apalagi ya, ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan keduniaan ya, keduniaan gitu. Karena dalam Islam itu tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum, nggak ada dikotomi. Cuman memang sebagai orang tua nih khususnya kepada anak ya. Kan cenderung orang tua itu, saya sering mengatakan lah, kalau ada anaknya, mah aku mau kursus piano, orang tuanya mampu nih, dikasih gak? Masih. Mah aku mau, apalagi mau les, aku disuruh bu guru les bahasa Inggris, boleh? Boleh. Karena kita tahu bahwa nanti orang itu kelak di masa depan tuh adalah yang diutamakan dia bisa bahasa kan. Apalagi bahasa Perancis. Wow, bagus nak, ayo nak. Belajar. Kursus matematik. Pokoknya orang tua tuh kalau kursus-kursus seperti itu mendukung. Tapi mah aku mau masuk madrasah, belajar Iqra. Hah, boleh? Boleh, tapi semangatnya nggak seperti orang kursus bahasa Inggris ya. Semangatnya. Buktinya madrasah dikit muridnya, nggak banyak. Atau belajar, aku belajar tahsin. Ya, orang tuanya, apa sih tahsin ini? Ya, jadi semangat orang tua memasukkan anaknya les itu, kursus itu cenderung lebih tertarik kepada ilmu-ilmu yang sifatnya umum ya. Bukan nggak boleh, boleh ya. Tapi harusnya sebagai orang tua ketika anak itu mulai melanjak dewasa gitu ya, masalah yang umur SD gitu, ingin kursus bahasa Arab atau Al-Quran, dorong, malah diarahkan. Ya, kalau sekarang enggak kan, kalau kursus bahasa Inggris di Nurul Fikri misalnya, hujan, ibunya nganterin tuh pakai mobil,
Mah hujan, ayo mama anterin. Karena kursusnya mahal. Nggak masuk rugi. Madrasah, mah hujan, ya udah tidur aja deh. Orang bayarnya cuma 20.000. Nah ini ya, kadang-kadang orang tua dalam memilih ilmu itu, padahal nanti di waktu ibu di alam kubur kan nggak ditanya bahasa Inggris kamu, what is your name? Nggak ditanya. Tapi man buka ya, bahasa Arab tuh ya. Nah, jadi menurut ilmu itu harusnya kita sebagai orang tua ya, bukan saya melarang ibu-ibu ngeles anaknya di bahasa Inggris atau enggak, bagus juga ya. Tapi juga harus seimbang dengan pengetahuan agama. Karena menuntut ilmu ini adalah ibadah yang paling baik setelah sholat. Kan ibadah yang paling utama dalam Islam adalah sholat. Setelah sholat apa? Menuntut ilmu. Bukan zakat, bukan puasa, bukan. Tapi menuntut ilmu. Ya. Tidak ada ibadah yang lebih utama dari setelah sholat lima waktu selain menuntut ilmu. Makanya dalam menuntut ilmu itu, sampai-sampai gini ya, banyak kalangan di pondok ya. Bapak, ibu kalau misalnya lagi rapat nih, azan, apa yang dilakukan? Sekarang ini, ibu-ibu lagi rapat, ada azan. Cenderung, stop, kita dengar azan dulu gitu kan. Karena harus menjawab azan. Tapi banyak kalangan pondok kalau sedang belajar, lagi proses belajar di kelas, azan terus, nggak berhenti. Kenapa? Karena menjawab azan sunnah, menuntut ilmu wajib. Gitu. Ya. Saya kalau di MUI juga di Tangsel tuh lagi diskusi kitab gitu kan, belajar kitab. Azan terus. Nggak berhenti gitu sambil jawab ya. Jadi nggak seperti rapat. Kalau rapat harus, karena rapat kan hukumnya apa? Nggak ada hukum. Ya mubah lah, ya boleh-boleh aja ya. Tapi ketika rapat Allahu Akbar diam. Atau sedang acara apa lah gitu ya, yang formal diam, menjawab azan dulu. Tapi kalau dalam menuntut ilmu terus. Karena menuntut ilmu wajib, menjawab azan sunnah ya. Jadi lebih utama menuntut ilmu gitu ya. Nah, di sini jemaah sekalian ada masalah. Ustaz, gimana ya, ada orang sudah sering banget datang ke pengajian. Sebenarnya nih pengen bawa bapak ke ibu, cuman takutnya nanti ibunya di rumah integrasi suaminya lagi. Jadi ada orang nuntut ilmu sering ikut pengajian, tapi kok dia nggak pinter-pinter ya? Nggak pintar-pintar juga tuh dia, sering rajin. Ikut pengajian ini, ikut pengajian sana, tapi saya lihat kok nggak pintar-pintar sih orang ini. Apa yang salah ya? Ya, jadi ini ada ungkapan bagus ya. Ini dalam ungkapan itu ini biar dipaham nih. Teruslah mencari ilmu, tapi jangan nuntut ilmu ya. Ilmu kan nggak salah, masa dituntut. Teruslah mencari ilmu, meskipun tidak bisa membuatmu alim. Membuatmu alim itu membuatmu pintar maksudnya. Teruslah menuntut ilmu walaupun tidak membuatmu pintar, alim. Tapi setidaknya kamu masih bisa berkumpul bersama orang-orang yang alim. Tapi setidaknya engkau bisa berkumpul dengan orang-orang alim, dan supaya kamu bisa dikumpulkan nanti di akhirat bersama-sama mereka. Itu. Jadi kalau nanti ada ibu-ibu, saya udah sering ikut taklim, pengajian, tapi nggak mudeng-mudeng ya ilmunya gitu misalnya, nggak masuk-masuk. Nggak apa-apa, udah yang penting terus aja, jangan bosan bu. Ada kajian apa ikut, kajian apa ikut. Karena apa? Setidaknya kita bisa berkumpul dengan orang alim. Kan nggak semua orang bisa berkumpul dengan orang alim bu, orang soleh gitu. Kan insya Allah semua ini yang subuh ini soleh semua. Iyalah Bu Latif ya. Iyalah. Kalau nggak soleh nggak mungkin sholat subuh di masjid pak. Berat sholat subuh di masjid itu. Karena itulah yang menjadi kekhawatiran orang Yahudi. Orang Yahudi itu takut umat Islam selain Jumatnya gitu, selain dia sedekah gitu ya banyak, selain baca Quran. Salah satunya orang Yahudi itu takut kalau subuhnya itu umat Islam masjidnya seperti sholat Jumat.
Kan nggak pernah di sini sholat subuh seperti sholat Jumat, kecuali awal Ramadan 1 2 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah seminggu normal lagi. Ya jadi sulit Bu untuk sholat subuh di masjid itu, apalagi ikut di sini duduk nggak pulang. Nggak ini hanya orang pilih-pilihan, orang yang digerakkan oleh Allah hatinya. Tapi Pananang jauh dari Condet, ngapain dia ke sini? Iya, Pananang nih kan, rumahnya di Condet, ngapain ke sini coba? Nggak ada kerjaan gitu kan, emang. Nah kan kalau orang yang tidak ditegerakan hatinya oleh Allah, sholat subuh di rumah tidur lagi, orang libur. Tapi banyak orang yang bergegas mandi, wudhu, berangkat naik motor. Dia butuh bensin, putaran rodanya itu Masya Allah. Tidak semua orang lah, kecuali yang digerakkan oleh Allah hatinya untuk datang ke masjid. Ya. Butuh, kakohar apalagi. Ada kakohar nih. Di Subang Mbak, Bu. Masya Allah, ya, jauh sekali. Hanya untuk rindu ingin sholat subuh di masjid. Ya, kalau yang dekat-dekat sini Pak Jum lah yang paling jauh ya. Nah, ini susah ya. Jadi sholat subuh itu sholat yang berat. Ya, tidak semua orang bisa melakukannya. Artinya jemaah di masjid ya. Itu harus kita syukuri gitu. Bahwa kita ini dikumpulkan, walaupun mungkin nanti setelah pulang, apa tadi yang dijelasin yang nggak ngerti gitu ya misalnya. Nggak apa-apa, yang penting kita berkumpul dengan orang yang alim, yang soleh. Dan kelak nanti harapannya ketika di akhirat kita pun dikumpulkan oleh orang soleh. Jadi jangan takut Bu, ya. Walaupun datang aja, walaupun nggak ngerti ngomong apa sih ini ustadznya gitu kan, udah cuek aja, datang aja. Yang penting setidaknya kita berkumpul dengan orang soleh. Dan ketika kita dalam majlis taklim ini sekarang nih, ini mudah-mudahan malaikat nggak denger ya. Malaikat itu sedang memohonkan ampun pada orang yang sedang menuntut ilmu. Dia sedang, ya Allah ampuni orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang duduk di majlis zikir seperti kita ini. Kasih rahmat kepada mereka ya Allah. Didoakan kita oleh malaikat ya. Itu keutamaan ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang saleh ya. Kemarin kan saya jelaskan kan salah satu pertanyaan alam kubur. Ini kalau benar ya. Man ikhwanuka, siapa? Temanmu selama hidup di dunia. Kita bisa jawablah nantilah. Jangan takutlah Bu, di alam kubur kita insya Allah bisa jawab ya. Siapa? Ya ahli subuh dong. Teman kami adalah orang yang sholat subuh di Aidaya. Bisa jawablah, itu ada bocoran lah. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad terlalu kalau nggak bisa jawab pertanyaan alam kubur, orang ada bocorannya. Ya. Nah itu yang pertama Bu ya, teruslah mencari ilmu meskipun kita tidak menjadi orang alim, karena setidaknya kita bisa berkumpul dengan orang alim dan kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kemudian yang kedua, nah ini dalam hal mengamalkan sunnah. Sunnah itu apa maksudnya? Mengamalkan sunnah Nabi itu maksudnya apa? Mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi, bukan hanya sholat aja ya. Jadi mengamalkan sunnah, misalnya Nabi sebelum tidur berwudu dulu. Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Nanti saya ingin menjelaskan, saya sedang mencari ya kitab yang judulnya Syama'ilun Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat tentang Nabi. Ini sedang viral bukunya Bu. Ibu pernah dengar gak? Ibu nggak aktif di TikTok sih. Ibu kalau main TikTok, kalau main Instagram tuh selalu lewat tuh sponsornya tuh. Jadi ada kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi ciri-ciri kenabian, ciri-ciri Nabi Muhammad, fisiknya, bagaimana cara beliau berdiri, bagaimana cara beliau nyisir, bagaimana cara beliau makan. Nah dalam situ ada Habib siapa yang ngomong, saya bisa meyakinkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu terus membaca buku ini, mengetahui sifat-sifat Nabi, nanti Nabi muncul dalam mimpi, bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu sponsornya ya. Jadi Karena apa? Karena dengan begitu kan kita jadi tahu nih, oh Nabi itu kalau makan seperti ini, kalau jalan seperti ini. Oh rambutnya Nabi seperti ini, rambutnya, hidungnya, pokoknya fisik Nabi dijelasin di situ dalam kitab itu ya. Tapi ibu nanti jangan mentang-mentang baca buku itu, Nabi hidungnya mancung, dimancungin hidungnya, enggak.
Nabi rambutnya sampai ke bahu, semua panjang semua nih rambutnya, ya nggak gitu juga ya. Tapi kalau itu memang dilakukan untuk mencintai Rasul, itu ada berkahnya. Nah, di sini ada ungkapan, bila dirimu sulit mengamalkan seluruh sunnah. Jadi kan sunnah Nabi banyak Bu ya. Ini itu dalam fisik, dalam sifat. Tapi dalam ibadah kan banyak tuh yang dilakukan oleh Nabi. Nabi sholat witir, sholat duha, sholat tahajudnya lama, kakinya bengkak. Mau Pak Ujum? Nggak mau. Misalnya insya Allah gitu loh, jangan nggak mau. Insya Allah. Ya kan Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak, demar sedekah. Kan banyak tuh sunnah-sunnah Nabi. Nah dari sekian banyak sunnah Nabi itu, kayaknya saya nggak bisa ikutin semuanya deh. Tapi kalau kita terus mengikuti sunnah Nabi, pelan-pelan, apa katanya? Sini ya. Janganlah, bila dirimu sulit mengamalkan seluruh sunnah yang Nabi lakukan, maka pilihlah satu sunnah yang mudah bagimu. Kan banyak nih sunnah Nabi. Ibu yang sanggup apa? Tidur miring kanan. Kan banyak tuh sunnah Nabi. Nabi misalnya kalau tidur tuh ngadep ke kanan. Kayaknya itu deh yang bisa saya lakukan, orang tudung tidur. Ya nggak apa-apa, kalau itu memang gunanya niatnya untuk sunnah Nabi boleh. Tapi misalnya apa yang mudah-mudah? Nabi misalnya minumnya misalnya sambil duduk. Ibu kalau minum duduk mulu. Enak bener ya sunnah kayak gitu ya. Ya inilah yang dalam hal ibadah ya. Nabi itu tidak menutup sholatnya kecuali dengan witir. Nah udah ibu ikut witir. Kalau Nabi misalnya 11 rakaat, ibu jangan satu lah, satu, 3 misalnya gitu. Jadi ibu itu konsisten, teruslah istiqomah dengan satu sunnah itu, ya. Kemudian lalu istiqomahlah dalam mengerjakan itu sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Ya siapalah kita yang nggak cinta Rasulullah Bu? Ya cinta semua kita. Jadi ciri cintanya itu gimana? Kita ngomong saya cinta Rasulullah, nangis-nangis. Tapi kalau subuhnya kesiangan, pelit, nggak sedekah, nggak pernah sholat tahajud, nggak pernah sholat witir. Ya apa yang mau dikatakan cinta sebagaimana pasti cinta kalau kita tidak melakukan hal itu. Kan kalau cinta itu apa sih? Kita melakukan sesuatu yang orang yang kita cintai itu dilakukan kan gitu. Ibu misalnya dulu waktu pacaran sama bapak ya. Pacar saya suka coklat, atau bapak nih, pacar saya suka coklat. Bapak pasti nabung untuk beli coklat, dikasih ke istrinya. Atau minimal bapak melakukan apa yang dilakukan oleh pacar kita. Ibu misalnya nih mencintai bapak kan, suami saya itu suka coklat. Maka sebagai wujud dia mencintai suaminya, dia ikut makan coklat. Artinya itu, jadi apa ya, yang disukai oleh orang yang kita cintai, yang tadinya kita tidak suka jadi suka, itu cinta. Nah Nabi sedekah, ya udah karena kita cinta Rasul, udah ikutin sedekah. Jadi kalau kita tidak mungkin mengikuti seluruh sunnah Nabi, maka pilihlah satu sunnah yang paling mudah kita kerjakan, lalu istiqomah. Insya Allah dengan begitu, itu sebagai wujud kita cinta kepada Nabi. Kalau Ibu Isa apa? Ya, nanti ini takut ini ria ya. Ya mintalah sedekah. Saya pokoknya setiap subuh sedekah lah, walaupun cuma 1.000. Karena Nabi kan dermawan. Udah, ikutin aja sebagai mengikuti sifat Nabi, sunnah Nabi. Subuh 1.000. Kalau lupa hari ini nggak bawa uang, besok 2.000 tambahin gitu, 2 kali lipat. Pokoknya saya setiap subuh infak 1.000. Nggak apa-apa. Kan lumayan sebulan 30.000 ya. Ya orangnya. Saya pokoknya tidak pernah meninggalkan sholat witir. Walaupun 1 rakaat ya. Udah itu konsisten aja karena Nabi nggak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, udah baik sebelum tidur ataupun setelah tidur boleh aja ya. Nggak usah tahajud ya, witir dulu dah pelan-pelan gitu. Satu yang paling ringan Pak. Ya. Nabi itu kalau bertemu dengan sahabatnya, assalamualaikum, ya udah, assalamualaikum. Udah itu aja yang paling gampang aja yang kita bisa.
Kalau itu kita istiqomahkan, konsistenkan, kita lakukan, maka itu sebagai wujud cinta kita kepada Nabi. Ya, biar Nabi kenal kita, Pak, Bu. Biar Nabi kenal kita. Siapa kamu? Kata Nabi. Kan itu pertanyaan menyakitkan tuh di akhirat tuh. Kita ketemu dengan Rasul, kata Nabi, kamu siapa ya? Karena kita tidak punya ciri-ciri sebagai umatnya. Kita umat Nabi tapi nggak sholat, nggak mau maksiat. Ya gimana Nabi mau kenal sama kita? Ya. Untuk dalam rangka Nabi mengenal kita, walaupun Nabi pasti tahu umatnya ya. Tapi ini aja kiasan saja. Agar Nabi lebih mengenal kita sebagai umatnya, pilihlah satu sunnah Nabi yang ringan menurut kita, yang kita lakukan secara konsisten. Ya. Saya main, nabahan. Oh, yang sering azan ya? Karena setiap sholat azan mulu. Oh, Pak Haji Ali, yang sholat subuh di Masjid Aida ya? Jadi ketahuan, Bu, bahwa kita sebagai umatnya. Walaupun Nabi bisa mengenal umatnya dari bekas wudunya ya. Ini wudu nggak pernah, sholat nggak pernah. Ini nggak ngaku umat Nabi. Karena kan kedeharat yang kita harapkan ya udah syafaat dari Rasulullah. Walaupun Nabi itu sebejat apapun umatnya, tetap mengusahakan agar umatnya dikeluarkan dari neraka. Tapi kan kita nggak mau diselamatkan Nabi dari neraka. Maunya sebelum masuk neraka diselamatkan, kan gitu maunya. Tapi Nabi kata Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak ya Muhammad, kami akan mengabulkan seluruh permohonan permintaanmu di akhirat. Ini ayat yang menggembirakan Nabi. Ya, dalam surah Al-Duha itu ayat yang paling menggembirakan Nabi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak ya Muhammad, nih janji Allah, kami akan mengabulkan semua permohonanmu di akhirat nanti. Nabi mendengar itu, senang dan berkata, idzan, dalam tafsir Jalalain, idzan la ardo wala wahid min ummati finnar. Kalau memang itu janjimu ya Allah, maka aku tidak akan ridho, ikhlas, puas sampai walaupun masih ada satu umatku di neraka. Itu umat Nabi Muhammad yang mana? Yang mungkin yang paling pelaku maksiat, yang sudah bejat banget. Tapi Nabi tetap ya berusaha mengeluarkan umatnya. Belum ikhlas, belum ridho, belum puas Nabi kalau masih ada satu umatnya di neraka. Nah ini kan luar biasa Rasulullah nih. Nah kita sebagai umatnya cinta nggak dengan beliau? Nah salah satu ciri cinta kepada beliau itu selain ya mungkin banyak caranya, maka lakukan sunnah Nabi yang menurut kita paling gampang ya. Sehingga benar-benar Ibu ya, karena di akhirat syafaat beliau yang bisa menolong kita. Ibadah kita tidak cukup untuk modal masuk surga. Nggak cukup. Nah, itu yang ibadahnya konsisten, apalagi yang bolong-bolong. Nggak cukup ibadah kita untuk masuk surga Allah. Antara dosa dengan ibadah itu pasti cenderung lebih berat dosa ketimbang ibadah. Ya. Baik, ini jam sekarang mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Ini sebenarnya ada banyak, cuman karena saya ada acara. Mungkin ada satu pertanyaan deh. Biar itu. Ada pertanyaan? Pak Renang? Pak Idris? Bu Nursah? Pak Idris? Udah. Baik, jemaah sekalian, ini ya yang dapat saya sampaikan. Insya Allah besok kalau saya sudah dapat bukunya, saya akan saya share, bagikan, terus kita bahas pelan-pelan tentang Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu sifat-sifat Nabi dari segi fisiknya. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.